يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari yang ke-14, yaitu hari Rabu, hari yang ke-14 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kajian Islam ilmiah saya bersama Raja TV dan Radio Raja selama bulan Ramadan ini insya Allah senantiasa berkaitan dengan puasa atau Ramadan. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah puasa yang hanya mendapat lapar dan haus. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bahwa tema kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan puasa yang hanya dapat lapar dan haus. Tema ini harus kita angkat. Mengapa demikian? Karena tema ini sangat penting di pertengahan bulan Ramadan. Di pertengahan bulan Ramadan. Ahibati fillah, hafanillah wa iyyakum. Biasanya di pertengahan bulan Ramadan, sebagian orang yang berpuasa, ada yang sudah mulai menganggap biasa puasanya. Dan akhirnya mulai bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Mulai tidak fokus lagi untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Nah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema puasa yang hanya dapat lapar dan haus. Tema ini adalah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Warubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak
Seorang yang berpuasa, pahala dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Berarti tidak ada pahalanya. Dan berapa banyak orang yang sholat tarawih, pahala dari sholat tarawihnya hanya begadang. Nah, ini menunjukkan bagaimana ada orang yang berpuasa, pahala puasanya hanya dapat lapar dan haus. Contoh yang lain lagi, misalkan hadis yang lain yang menunjukkan akan hal ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min sa'imin, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Begitu juga dalam hadis yang lain, misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Lalu setelah itu beliau mengucapkan amin, amin, amin. Artinya, ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Annaka sa'idtal mimbar, faqulta amin, amin, amin." Engkau naik ke atas mimbar, lalu engkau mengucapkan amin, amin, amin. Apa sebabnya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril. Jibril alaihissalam mendatangiku. Faqala, raghima anfu rajul dakhala Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan, merendahkan seorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya karena dia tidak menggunakan kesempatan bulan Ramadan untuk benar-benar meningkatkan ibadah dan menjauhi maksiat. Akhirnya masuk ke dalam neraka, dijauhkan dari surga. Faqultu amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Nah, ini menunjukkan bahwa ada orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, dia tidak dapat pahala puasa. Pahala yang didapat hanya lapar dan haus. Tidak diampuni, tidak dimasukkan ke dalam surga, malah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tema kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Puasa yang dapat lapar dan haus saja. Kemudian juga hadis lain riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajul dakhala Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu." Yang artinya, sungguh seseorang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu darinya sebelum dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
bulan maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Akan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kita bicarakan. Puasa yang hanya dapat lapar dan haus. Tidak dapat pahala. Jadi tema yang kita angkat ini berdasarkan keterangan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua yang merupakan poin dari kajian ini, pahala puasa itu besar karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis qudsi akan hal itu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, kullu amali bani Adam yudha'af. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Yaqulu Allah Ta'ala illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang artinya setiap amalan anak Adam pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dihitung pahalanya. Satu amal kebaikan dilipatkan menjadi 10. Maka dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Satu ayat, satu huruf yang dia baca dari Al-Quran, maka mendapatkan 10 pahala kebaikan. Kemudian Allah berfirman, kecuali puasa. Maksudnya adalah, kecuali puasa. Puasa tidak ada yang mengetahuinya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tidak ada yang mengetahui pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya, karunia-Nya, kemuliaannya, kemurahannya, pemberiannya. Maka pahala puasa sangat besar. Tidak bisa dihitung, hanya Allah yang mengetahuinya. Wa ana ajzi bih, kata Allah. Aku yang akan mengganjar pahala puasa tersebut. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yang artinya, ia meninggalkan syahwatnya dan makanan minumannya karena aku, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa pahala puasa sangat besar? Karena di dalamnya terdapat keikhlasan. Tidak pada seperti selain berpuasa. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 atau ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan, jami'ul ibadat tadhharu bifi'liha wa qalla an yaslama ma yadhharu min syawm bi khilafis shaum. Seluruh amal ibadah nampak dalam melaksanakannya. Dan sedikit sekali yang selamat dari penyakit, yaitu penyakit riya, dari kotoran, yaitu kotoran riya. Berbeda dengan puasa. Puasa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Disitulah keikhlasan. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah berkata, lamma kanatil a'mal yadkhuluha ar-riya was-shaum la yattali'u 'alayhi bimujarradi fi'lihi illa Allah fa adhafahu Allah ila nafsihi. Ketika amalan-amalan masuk ke dalamnya riya, ingin dilihat orang,
dan akhirnya ingin dapat pujian atau hadiah dari orang tersebut. Sedangkan puasa, tidak ada yang mengetahui puasa tersebut dengan hanya mengerjakannya, kecuali Allah. Makanya Allah tadi mengatakan, illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa, sesungguhnya itu milikku, kata Allah, dan aku yang akan mengganjarnya. Karena di dalam hadis tadi disebutkan, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya dan makanan minumannya karenaku, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dari sini kita ambil pelajaran bahwa pahala puasa sangat besar karena di dalamnya terdapat keikhlasan. Lalu apa hubungannya dengan tema kita? Maka merugilah orang yang berpuasa yang cuma dapat lapar dan haus, tidak ada pahalanya. Puasa itu pahalanya besar. Tidak ada yang mengetahui, tidak terhingga pahala puasanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi perkataan Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, "Ma'nahu anna al-a'mal qad kushifat maqadiru thawabiha linnas." Makna bahwa aku yang akan mengganjar pahala puasa, bahwa seluruh amalan-amalan bisa nampak takaran pahalanya untuk manusia. Wa annaha tudha'afu an 'asharati ila 700 ila ma sya Allah. Bahwa pahala sebuah amal saleh dilipatkan jadi 10, kemudian jadi 700, terus sekehendak Allah. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa puasa? Fa inna Allah yuthibu alaihi bighairi taqdir. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas puasa tanpa batas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti pahala puasa tanpa batas. Nah, ini menunjukkan bagaimana puasa tersebut adalah amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Begitu juga perkataan siapa? Imam Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Lihat, perhatikan, beliau mengatakan, فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة. Allah menyandarkan pahala puasa kepada zat Allah yang maha mulia, maha pemurah. لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد. Karena amal-amal saleh itu dilipatkan pahalanya dengan jumlah bilangan. Al-hasanah bi asyri amsalha. Satu amal kebaikan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Ila 700 dha'f. Dilipatkan lagi menjadi 700 kali pahala kebaikan. Ila adha'afin katsirah, dan terus dilipatkan. Amma as-shaum fa inna Allah adhafa al-jazaa'a alaihi ila nafsi min ghairi i'tibari adad. Adapun puasa, maka Allah menyandarkan pahala atas puasa kepada dirinya tanpa terhingga dengan jumlah bilangan. Wa huwa subhanahu akramul akramin wa ajwadul ajwadin wal 'atiyatu biqadri mu'tiha. Dan Allah adalah yang pemurah, maha pemurah dari seluruh yang pemurah. Allah yang maha dermawan dari seluruh yang dermawan. Dan hadiah biasanya sesuai dengan
keadaan si pemberi hadiah. Fayakunu ajrus saim aziman kathiran bila hisab. Maka begitu juga, maka akhirnya pahala orang berpuasa besar, sangat besar, tanpa hisab, tanpa terhingga. Maka sangat merugi orang yang berpuasa, pahala yang didapat hanya lapar dan haus. Kemudian Imam Ibn Utsaimin juga menjelaskan mengapa pahala puasa tanpa terhingga. Karena, kata beliau, as-siyamu sabrun ala ta'atillah, wa sabrun an maharimillah, wa sabrun ala aqdarillah al-mu'limah min al-ju'i wal-'atashi wa dha'fil badani wal nafs. Faqad ijtama'at fihi anwa'u sabri thalatha, wa tahaqqaqa an yakuna as-sa'imu min as-sabirin. Waqad qala Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Puasa adalah sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Satu, sabar dalam menjauhi hal-hal yang larang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, sabar dalam menghadapi takdir-takdir yang menyedihkan, menyulitkan, yaitu berupa lapar, haus, lemah badan, lemah jiwa, ya. Maka terkumpul di dalam puasa 3 jenis kesabaran. Dan orang yang berpuasa benar-benar orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang sabar. Nah, ini dia. Makanya, dan orang-orang yang sabar, pahalanya tanpa hingga. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, orang-orang yang sabar diberikan pahala mereka tanpa terhingga. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Makanya sekali lagi tema kita, puasa yang hanya dapat lapar dan haus, sangat sedih. Orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus saja, sangat sedih. Maka hati-hati. Baik. Sekarang kalau sudah kita pahami itu, kita pahami bahwa tema kita ini berdasarkan keterangan dari Rasulullah SAW. Kita pahami bahwa pahala puasa sangat besar tanpa hingga, sehingga orang yang cuma dapat pahala puasanya lapar dan haus saja berarti sangat rugi. Dan memang pantas doa Jibril tadi sangat rugi. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa saja yang membuat pahala puasa kita cuma dapat lapar dan haus. Nah, ini yang patut kita perhatikan. Apa saja yang membuat pahala puasa kita cuma dapat lapar dan haus. Sebelum saya masuk, ada poin ketiga yang ingin saya sampaikan, yaitu para sahabat, para salafus saleh secara umum, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka sudah memperingatkan akan hal ini. Hati-hati yang puasanya cuma dapat lapar dan haus. Hati-hati. Lihat perkataan dari Atha bin Sa'ib, seorang tabi'i, wafat pada tahun 136 Hijriah. Beliau mengatakan, kana ashabuna yaqulun ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Adalah kawan-kawan kami, para tabi'in yang masih muda, mengatakan, puasa paling rendah adalah puasa yang cuma meninggalkan makan dan minum.
Nah, ini sudah diingatkan oleh para ulama salafus saleh. Puasa jangan cuma meninggalkan makan dan minum. Puasa jangan cuma dapat lapar dan hausnya saja. Ini sudah diingatkan oleh para salafus saleh. Lihat lagi perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam kitab Al-Muhalla. Laisa as-siyamu minasyarabi wat-ta'ami wahdah. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum semata. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan dari Umar bin Khattab. Begitu juga perkataan dari Maimun bin Mihran, seorang tabi'i. Perkataannya disebutkan dalam kitab Musannad Ibnu Abi Syaibah. Beliau berkata, "Inna ahwana as-sawmi tarqut ta'ami wasyarab." Sesungguhnya puasa yang paling rendah adalah yang hanya meninggalkan makan dan minum. Pahalanya nggak ada. Cuma dapat lapar dan haus saja. Ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perhatikan perkataan-perkataan yang lain, ya, yaitu yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di dalam kitab Musannad Ibnu Abi Syaibah juga perkataan beliau dinukil bahwa beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wa da' adzal jar wal yakun 'alaika yawma sawmika wa yawma fitrika wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma sawmika wa la taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa." Jika engkau berpuasa, maka puasakanlah pendengaranmu, tidak mendengar hal-hal yang diharamkan. Dan puasakanlah penglihatanmu, tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Dan puasakanlah lisanmu dari dusta dan dosa. Dan tinggalkanlah perkataan yang menyakiti tetangga. Dan hendaknya kamu bersikap tenang, penuh dengan wibawa pada hari kamu berpuasa. Dan jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari saat kamu tidak berpuasa. Hari berpuasa penuh dengan ketenangan, penuh dengan keagungan, penuh dengan kewibawaan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ambil apa saja puasa-puasa yang mendatangkan hanya lapar dan haus. Apa penyebabnya? Yang pertama dan paling utama secara umum adalah puasa yang tidak bertakwa. Nah, ini puasa yang cuma mendatangkan lapar dan haus. Ganjaran pahalanya cuma dapat lapar dan haus. Puasa yang tidak bertakwa. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa tujuannya adalah bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina ayat-ayat puasa maksud saya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada penjelasan menarik. Para ulama mengatakan, la'alla idza kanat minallah fahiya wajibah. Yang artinya, kalimat la'alla itu jika datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya adalah wajib. Apa artinya? Semestinya wajib.
Orang saat berpuasa itu dia wajib untuk bertakwa. Ya, puasa menjadikan seseorang ahli takwa. Nah, gitu ya. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan bagi kalian berjima dengan istri-istri kalian pada malam hari puasa. Mereka adalah pakaian bagi kalian, kalian adalah pakaian bagi mereka. Di akhir ayat ini Allah berfirman, "Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ditanya apa puasa yang dapat pahalanya, hanya dapat lapar dan haus. Apa pahala puasa tersebut? Nah, puasanya? Puasa yang tidak bertakwa. Itulah puasa yang mendapatkan lapar dan haus. Nah, lalu sekarang jadi masalah, apa itu takwa? Takwa adalah, sebelum takwa adalah, saya ingin menyebutkan bahwa puasa penyebab terbesar orang bertakwa kepada Allah. Coba perhatikan perkataan Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yaitu beliau mengatakan, "Inna as-siyama min akbari asbabit taqwa, lianna fihi imtithalu amrillah wajtinabu nahyih." Sesungguhnya puasa merupakan sebab terbesar ketakwaan. Karena di dalam puasa terdapat mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Dan itulah ringkasan dari takwa. Fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Nah, semestinya orang yang berpuasa bertakwa. Kalau tidak bertakwa saat berpuasanya, maka tadi dia hanya dapat lapar dan haus. Lihat lagi pengertian takwa dari para ulama salafus saleh. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "At-taqwa al-khawfu minal jalil." Takwa adalah memiliki perasaan takut kepada Allah yang Maha Perkasa. Nah, ini takwa. Ya, karena orang dengan rasa takut tersebut akhirnya menjauhi yang dilarang dan mengerjakan yang diperintah. Wal amalu bitanzil, dan mengerjakan apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'atu minad dunya bil qalil, dan puas dari dunia dengan walaupun mendapatkan sedikit saja dari dunia tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puas. Seseorang saat berpuasa dia puas. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal isti'dad li yaumir rahim, dan bersiap-siap untuk hari kiamat. Nah, itulah puasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa.
Maka semestinya orang saat bertakwa takut kepada Allah dari melalaikan kewajiban, takut kepada Allah dari melanggar larangan, sehingga dia dapat pahala puasa yang tanpa terhingga tadi. Nah, begitu juga saat berpuasa, semestinya dia beramal ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia akhirnya mendapatkan pahala puasa yang besar. Berpuasa karena iman, berpuasa karena berharap pahala. Kemudian yang ketiga, puasa yang bertakwa adalah puasa yang puas dengan apapun yang Allah berikan. Mau dia anggap banyak, mau dia anggap sedikit, nah, dia dia puas. Itulah puasa yang pahalanya tak terhingga. Karena merasa memiliki qanaah, perasaan yang puas dengan pemberian Allah. Puasa yang bertakwa adalah puasa yang berharap selamat di akhirat. Puasa yang digunakan untuk menyiapkan diri akan kehidupan akhirat. Nah, ini puasa yang dapat pahala yang tak terhingga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat lagi definisi takwa yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "An yuta'a fala yu'sa, wa yudhkara fala yunsa, wa yushkara fala yukfar." Takwa adalah Allah Subhanahu wa taala ditaati dan tidak dimaksiati. Puasa yang bertakwa adalah puasa yang taat kepada Allah, bukan puasa yang bermaksiat kepada Allah. Puasa yang bertakwa adalah puasa yang berzikir kepada Allah, bukan yang melupakan zikir kepada Allah. Nah, puasa yang bertakwa adalah puasa yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Bukan puasa yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pahala puasa yang pahalanya nanti tidak terhingga karena mengerjakan ketakwaan di dalamnya. Nah, begitu juga lihat pengertian takwa dari Talq ibn Habib rahimahullah, seorang tabi'i, ya. Beliau berkata tentang pengertian takwa, al-amalu bi ta'atillah ala nurin min Allah, raja'a thawabillah wa tarki mahasillah ala nurin min Allah, makhafata 'adzabillah. Takwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk dari Allah dan berharap pahala dari Allah. Itu takwa. Dan meninggalkan maksiat yang dilarang Allah berdasarkan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini takwa. Orang kalau bertakwa, puasa yang bertakwa adalah puasa yang taat, tapi taatnya di atas petunjuk dari Allah. Dan saat mengerjakan ketaatan tersebut takut akan siksa Allah. Orang yang puasa yang bertakwa adalah orang yang menjauhi yang terlarang berdasarkan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah, begitulah puasa yang bertakwa. Maka sekali lagi, puasa yang cuma dapat lapar dan haus adalah puasa yang tidak bertakwa. Secara umum seperti itu, ya. Nah, sekarang ada perkara-perkara yang sangat tercela saat berpuasa. Saat berpuasa. Yang menyebabkan pahala puasanya hanya mendapat lapar dan haus. Tidak
berpahala. Sangat tercela. Apa itu? Yang pertama adalah perkataan dusta, bersaksi palsu, dusta, berbohong. Ini sangat tercela saat berpuasa. Ya, lihat, perhatikan hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan, hajat apapun untuk si fulan meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, puasanya tidak manfaat. Tidak diinginkan oleh Allah. Kenapa? Karena masih dusta. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, qauluz zur adalah perkataan dusta. Kan di dalam hadis tersebut tadi disebutkan begitu, man lam yada qaulaz zur. Qaulaz zur di sini adalah perkataan dusta. Kemudian tadi disebutkan wal amala bih, dan perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan. Seperti apa? Menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, memanipulasi, segala macam penipuan dan kebohongan, kedustaan. Maka ini membuat pahala puasanya hanya dapat lapar dan haus. Kemudian yang ketiga, wal jahla. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan wal jahla. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, dan perbuatan al-jahl. Al-jahl adalah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan kebodohan. Tidak ada nilainya. Seperti apa? Ghibah, adu domba, perbuatan kebodohan. Ya, tidak ada pahala darinya. Yang ada hanya dapat dosa saja. Nah, ini adalah perkara yang membuat puasa hanya dapat lapar dan haus. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat adalah perkataan laghu atau perbuatannya. Apa itu laghu? Laghu adalah semua perkataan yang melalaikan, semua perbuatan yang melalaikan saat berpuasa. Melalaikan dari ibadah. Melalaikan dari mengerjakan perintah. Maka ini sangat tercela dilakukan saat puasa. Terutama seperti musik. Mendengarkan musik saat berpuasa. Main musik saat berpuasa. Atau berdendang, menyanyi. Tidak membaca Al-Quran saat berpuasa. Ini melalaikan. Atau terlalu banyak tidur. Ini melalaikan. Atau terlalu banyak ngobrol yang tidak bermanfaat. Ini melalaikan. Atau terlalu banyak membaca hal-hal yang diharamkan, menonton hal-hal yang diharamkan, mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba perhatikan hadisnya. Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal laghwi warrafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'im." Yang artinya, bukanlah puasa hanya menahan makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa juga menahan dari perbuatan sia-sia, melalaikan. Ya, perbuatan melalaikan. Allahu
perbuatan yang melalaikan seperti yang sudah saya ungkap tadi. Dan rafath. Nah, ini yang kelima. Rafath, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-kalamul fahish. Perkataan yang kotor, yang keji. Dan alangkah banyaknya di zaman sekarang. Perkataan yang kotor, keji. Ya. Seperti menyebutkan kata anjing, menyebutkan kata tolol, menyebutkan istilah dari kemaluan laki-laki. Ini sepertinya sudah biasa kita dengar. Dan ahli agama wajib memperingatkan umat Islam untuk tidak bermudah-mudah mengatakan perkataan. Bahkan tidak boleh mengatakan perkataan itu. Kenapa? Karena laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi'. Orang yang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kelima. Puasa yang cuma dapat lapar dan haus adalah orang-orang yang dia saat berpuasa masih melakukan laghu, perbuatan yang melalaikan, atau rafas, yaitu perkataan kotor, ataupun perkataan tulisan yang menunjukkan kepada pornoisme, syahwat lelaki kepada perempuan, menyebut-nyebut tentang tubuh perempuan, menyebut-nyebut tentang hubungan laki-laki perempuan di atas ranjang. Puasa-puasa jauh lisannya dari hal itu. Nah, ini. Jika Anda ingin puasanya, pahalanya tanpa hingga, jauhi dari puasa-puasa yang seperti ini. Puasa masih menonton konten-konten yang berbau pornoisme ataupun yang menunjuk kepada kesana. Ya, segala macam pendahuluan-pendahuluan. Cerita-cerita suami istri di sebuah podcast tentang hubungan di atas ranjang. Nah, ini jauhi. Saat Ramadan, jauhi. Cerita-cerita atau konten-konten video di media sosial yang memang tujuannya untuk dapat duit. Kemudian membuat konten-konten video yang tadi berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Karena memang itu disukai oleh manusia. Kita ini suka yang berkaitan dengan itu. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Diindahkan kepada manusia kecintaan kepada hal-hal yang disukai minan nisa, dari para perempuan dan seterusnya. Tapi tadi membuat puasanya tidak berpahala. Pahalanya cuma dapat lapar dan haus. Hati-hati ya. Kemudian yang keenam, perkara yang membuat pahala puasa cuma dapat lapar dan haus, yaitu as-sakhab. Apa itu? Bertengkar, berkelahi, berseteru, dan yang semisalnya. Atau mencela, mencaci, menghina, melaknat, mengangkat suara karena bertengkar, dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia berbuat rafath. Sudah kita jelaskan tadi. Dan yaskhab. Apa itu yaskhab? Yaitu yaskhab, mencela, mencaci maki, melaknat, mengangkat suara karena bertengkar dan semisalnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, berarti saat berpuasa jangan sampai lisannya tidak dijaga dari mengatakan hal-hal yang kotor, keji, ataupun yang kasar. Seperti misalkan
Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man samata najah. Siapa yang diam, dia yang selamat. Ya, orang yang berpuasa yang banyak diam, tidak mengatakan perkataan-perkataan yang buruk dan kotor, dialah yang selamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Umar bin Khattab. Kata beliau, "Laysa as-siyamu min al-sharabi wat-ta'ami wahdah, walakinnahu min al-kadhibi wal-batil wal-laghwi." Bukanlah berpuasa dari makan dan minum saja, akan tetapi berpuasa juga dari dusta, milisan, dan kebatilan, perkataan-perkataan batil, dan lahu, perkataan-perkataan yang melalaikan. Nah, ini maka jaga lisan kita. Jangan sampai seseorang berpuasa cuma dapat lapar dan haus gara-gara tidak menjaga lisan. Lihat lagi dalam perkataan dari Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, istri Nabi dan Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman. Beliau berkata, "As-siyamu junnah ma lam yakhriqha sahibuha wa kharquha al-ghibah." Puasa itu benteng selama tidak ada yang menghancurkannya. Dan penghancuran benteng tersebut adalah ghibah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Imam Mujahid rahimahullah. Beliau berkata, "Man ahabba an yaslama lahu shaumuh falyajtanibil ghibah wal kadhib." Siapa saja yang ingin puasanya selamat, maka jauhilah ghibah dan dusta. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan ghibah membatalkan puasa. Rasulullah disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "As-siyamu tadurrul ghibah." Berpuasa membahayakan ghibah membahayakan puasa. Waqad hukiya an Aisyah wa bihi qala al-Auza'i innal ghibata tufattiru as-sha'im wa tujibu alaihi qada'a dzalika al-yawm. Dihikayatkan dari Aisyah bahwa Imam Al-Auza'i berkata dengannya, sesungguhnya ghibah membatalkan puasa. Ya. Berkata siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan wajib mengqadha hari itu. Akan tetapi al-jumhur in hamalu an-nahya 'ala at-tahrim illa annahum khassul fitra bil akli wa syurbi wal istimta'. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa meskipun ghibah haram dan sangat mengurangi pahala puasa, tetapi dia tidak membatalkan puasa dan hanya mengkhususkan berbuka puasa atau batal puasa karena makan, minum, dan bersetubuh. Nah, maka harus jaga lisan. Salah satu agar puasa kita terjaga adalah perhatikan tempat saat kita berpuasa. Di manakah tempat kita? Nah, makanya para salafus saleh menjaga puasanya di masjid sehingga tidak mudah-mudah untuk mendengar yang haram, melihat yang haram. Bagaimana perkataan Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Awliya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Annahu kana wa ashabu idza shamu qa'adu fil masjid wa qalu nutahhiru siyamana." Abu Hurairah bercerita bahwa beliau dan para sahabatnya jika berpuasa maka mereka duduk di masjid dan mereka mengatakan kita mensucikan puasa kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taliq ibn Qais berkata, "Qala Abu Dzar, idza sumta fatahaffadh mastata'ta." Jika engkau berpuasa maka jagalah puasamu semampumu.
Fakana tariqun idza kana yaum siyamihi dakhala falam yakhruj illa ila shalah. Maka tariq setelah mendengar nasihat dari Abu Dzar tersebut, pada hari beliau berpuasa, maka beliau masuk rumah tidak keluar kecuali untuk sholat saja. Nah, itu tadi adalah kajian dengan tema puasa yang hanya dapat lapar dan haus. Semoga kita puasanya dapat pahala yang tak terhingga dan menjauhkan puasa, dan semoga Allah menjauhkan kita dari puasa yang pahalanya cuma dapat lapar dan haus. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam. Mohon diulangi, agak kurang jelas. Mohon diulangi, agak kurang jelas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pertama, saya ingin menyebutkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Sayyid waladi Adam, pemimpin anak manusia. Beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Beliau adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, orang yang diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Beliau adalah sahibus syafa'atul uzma, sang pemberi syafaat yang agung. Beliau adalah awwalu mustaftih abwabil jannah, orang yang pertama kali minta dibukakan pintu-pintu surga. Jika beliau masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau beriktikaf. Dan tujuan iktikaf adalah memfokuskan ibadah, berburu Lailatul Qadar. Tujuan iktikaf adalah lebih bersungguh-sungguh beribadah daripada 10 malam pertama dan 10 malam kedua. Nah, dari sini saja kebiasaan sebagian kaum muslimin yang di 10 hari terakhir bulan Ramadan malah berkurang kuantitas dan kualitas ibadahnya, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian jika ditanya di 10 hari terakhir lebih menyibukkan diri dengan pusat perbelanjaan, pasar, mal, supermarket, dan seterusnya, apakah mengurangi pahala puasa? Jawabannya tergantung saat dia di tempat-tempat tersebut, apakah terjadi maksiat atau tidak. Kalau dia melihat kepada yang diharamkan, mendengar kepada yang diharamkan, kemudian dia menikmatinya, kemudian melihat aurat-aurat perempuan di luar, maka mereka berkurang pahalanya. Oleh karenanya,
para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tadi, mereka kalau sudah berpuasa, tempat mereka adalah masjid untuk menjaga puasa mereka, mensucikan pahala puasa mereka. Nah, jadi jawabannya, jika saat sibuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan pasar, pusat perbelanjaan, mall, dan seterusnya, dan di dalamnya terjadi maksiat, maka dia berdosa, dia berkurang pahala puasanya. Dan yang lebih baik adalah yang mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Eh, Salat witir itu 3 rakaat salam atau 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, mana yang lebih afdal? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya diperbolehkan untuk dikerjakan. Tetapi yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau mengerjakan witir 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Dan ini berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, salatu al-lail masna masna. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Fa'idha khasya ahadukumus subh falyutir biwahidah. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu sholat subuh, maka hendaklah dia mengerjakan witir 1 rakaat. Nah, begitu ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tetapi boleh mengerjakan sholat witir 3 rakaat sekaligus, bahkan 5 rakaat sekaligus, bahkan 7 rakaat sekaligus, bahkan 9 rakaat sekaligus, bahkan 11 rakaat sekaligus. Seperti misalkan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, hadis Imam An-Nasai, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi khams wa sab' la yafsilu bainaha bisalamin au bikalam wala bikalam. Adalah Rasulullah SAW mengerjakan salat witir dengan 5 rakaat sekaligus, 7 rakaat, tidak memisahkan di antaranya dengan salam atau dengan perkataan. Dengan salam atau dengan perkataan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dua-duanya boleh dilakukan. Tapi yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bis- Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Eh, Maghrib ataupun waktu berbuka adalah terbenamnya matahari. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa hahuna faqad aftara as-sha'im." Jika datang malam dan terbenam matahari, maka berarti orang berpuasa sudah berbuka. Jadi batasan berbuka adalah dengan terbenamnya matahari. Itu juga yang dimaksud dalam firman Allah, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam di sini maksudnya apabila sudah terbenam matahari maka dia disebut malam. Meskipun mungkin masih ada terang-terang. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Kalau seandainya azan di masjid yang tadi dikatakan lebih lambat daripada azan di aplikasi handphone, ini sesuai dengan terbenam matahari, berarti tidak boleh berbuka kecuali setelah mendengar azan di masjid. Atau sebaliknya, jika aplikasi di HP lebih akurat, lebih tepat dibandingkan azan di masjid, maka boleh berbuka jika sudah masuk waktu azan, waktu terbenam matahari. Meskipun di beberapa masjid di kampungnya belum azan. Intinya kembali kepada bahwa waktu berbuka adalah dengan terbenamnya matahari. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Orang yang berpuasa tetapi dia tidak sholat, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini. Ada yang mengatakan puasanya tidak sah, puasanya tidak bermanfaat, puasanya tidak berguna. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama dan kita mengikutinya. Kemudian ada yang mengatakan puasa tetapi tidak sholat, maka puasanya sah. Karena dia sudah mengerjakan rukun-rukunnya. Berniat di malam hari, kemudian tidak mengerjakan pembatal-pembatal puasa. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Puasanya tidak sah. Puasanya sah kata mereka. Pendapat yang kedua. Nah, tetapi pendapat yang kita kuatkan dari pendapat-pendapat para ulama adalah orang yang puasa tetapi dia tidak sholat, maka puasanya tidak sah, tidak bermanfaat, tidak berguna. Boleh kita rincikan seperti ini. Siapa yang meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa karena menganggap tidak wajib, maka dia kafir.
dengan kesepakatan para ulama. Adapun yang meninggalkan sholat karena malas, maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama bahwa ada yang mengatakan dia keluar dari agama Islam dan pada saat itu berarti tidak bermanfaat puasanya. Ya, tidak bermanfaat puasanya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan itu pendapat yang kita ambil. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Prioritas ibadah saat i'tikaf. Yang pertama, beriktikaf itu sendiri, yaitu diam di masjid, tidak keluar untuk keperluan-keperluan, kecuali untuk keperluan-keperluan manusiawi ataupun syar'i yang sangat mendesak, seperti buang air besar, buang air kecil, kemudian juga seperti apalagi buang air besar, buang air kecil, seperti makan dan seterusnya. Jika memang tidak disediakan makan di dalam masjid. Nah, kemudian seperti keperluan-keperluan syar'i, sholat jenazah, kemudian juga ada sholat istisqa, sholat gerhana dan seterusnya. Keperluan-keperluan syar'i. Maka ini juga diperbolehkan untuk keluar dari masjid. Itu amalan inti pertama, beriktikaf. Yang kedua adalah memperbanyak ibadah. Nah, ibadah yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Quran, mengerjakan sholat wajib, sholat sunnah. Kemudian yang ketiga adalah ibadah doa, ibadah zikir, dan ibadah-ibadah yang dikerjakan di dalam masjid. Ini adalah amalan lebih utama dikerjakan saat 10 malam terakhir, saat beriktikaf. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, tambahannya, mohon maaf, tambahannya, tadi ada tambahan yang saya terlupakan, yaitu penyebutan dalil. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang bangun sholat pada Lailatul Qadar. Jadi di sini amalan intinya adalah sholat dan memperpanjang sholat tersebut dengan banyak membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah pada sholat tersebut. Di situ amalan intinya. Begitu juga hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, karena Rasulullah SAW idza dakhala asyr yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah SAW jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh beribadah. Tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada malam-malam lainnya. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang lain, bahwa Nabi Muhammad SAW jika sudah masuk 10 malam terakhir, beliau ahyal lail, begadang malam, semalaman suntuk. Untuk apa? Beribadah, sholat, dan di dalam sholat baca Quran. Wa ayqadha ahla, membangunkan istrinya agar juga beribadah. Wa jadda, dan bersungguh-sungguh ibadah. Wa syaddal mi'zar, dan mengikat tali sarung, menjauhi jima dengan istrinya. Menurut beberapa penjelasan dari ulama. Nah, ini berarti amalan yang sangat diutamakan saat 10 hari terakhir bulan Ramadan, amalan-amalan yang sudah saya sebutkan tadi, yang lebih fokus kepada masjid, di dalam masjid. Ya. Kalau memperbanyak membuka puasa, bagaimana Ustaz? Ya tidak mengapa, silahkan.
memperbanyak sedekah, memperbanyak bagi-bagi sahur, bagi-bagi buka puasa, silakan, itu bagus. Tapi memperbanyak yang di dalam ibadah dalam masjid itu lebih difokuskan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga membaca ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ara'aita in 'alimtu ayya lailatul qadar, madza aqulu fiha?" Apa pendapat engkau jika aku mengetahui kapan terjadi Lailatul Qadar? Apa yang aku baca? Beliau mengucapkan, "Quli," ucapkanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Sering-sering baca itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan puasa yang pahalanya tidak terhingga dan menjauhkan kita dari puasa yang pahalanya hanya dapat lapar dan haus. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.